Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Trader Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dengan Anda yaitu apa itu candlestick momentum di BBMA. Baik, rekan-rekan trader Asia di seluruh Indonesia, jumpa lagi dengan saya Trader Asia. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh subscriber Trader Asia ya, ingin dibuatkan video tentang candlestick momentum. Dari Mas Tarwono ya, admin tolong bikinin video tentang teknik BBMA yang momentum. Oke. Nah, itu adalah pertanyaan subscriber Trader Asia yang tergabung di dalam grup edukasi Telegramnya Trader Asia ya. Jadi saya mungkin kelewatan ya. Video sebelumnya itu ada ekstrim, kemudian ada CSR kuku, dan juga candlestick momentum. Mungkin di khusus edisi momentum mungkin kurang saya beri pemahaman gitu ya. Jadi saya kira terima kasih juga kepada Mas Tarwono ya yang telah memberi pertanyaan ini ya, yang telah request. Saya kira ini juga bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman yang lainnya, dan ini juga cukup penting ya. Dengan pertanyaan Anda, saya mudah jadi ingat kembali, oh ternyata edisi khusus itu yang berupa candlestick momentum ternyata kelewatan ya kan. Akhirnya saya nggak terpikir gitu ya, akhirnya jadi terpikir, wah ini penting banget nih candlestick momentum ini ya. Oke, terima kasih Mas Tarwono telah menyampaikan saran, masukan, dan juga pertanyaan di grupnya Trader Asia. Oke. Jadi bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel Trader Asia ya, silakan subscribe dahulu, klik loncengnya agar Anda mendapatkan edukasi trading forex secara gratis hanya di channel Trader Asia. Oke. Langsung aja daripada basa-basi ya kan. Jadi definisi momentum ini adalah signal awal ya, kalau menurut indikator BBMA ya. Momentum adalah signal awal berkelanjutannya market ya, tetapi bukan to entry. Oke, entry-nya itu ketika mendapatkan setup re-entry ya, tanda-tanda re-entry yaitu di saat pertemuan antara MA5 dan MA10, apakah high, apakah low ya. Nah, kalau menurut Om Ali sendiri, candlestick momentum itu adalah candle close di luar Bollinger Band ya. Itu yang dinamakan candle momentum. Jadi setiap candle momentum atau kejatuhan akan membentuk re-entry. Jadi poin entry-nya itu ya di saat re-entry-nya ya kan. Di saat candle kedua setelah candle pertama itu memvalidkan yang namanya ciri-ciri re-entry. Oke. Itu menurut Om Ali. Nah, oke, saya di sini membuka di mata uang CAD JPY. Sekarang kita lihat candlestick momentum ya. Di depan Anda adalah terdapat setup buy setelah candlestick momentum, teman-teman ya. Candlestick momentum itu kan keluar dari Bollinger Band. Oke. Contoh seperti di sini keluar dari Bollinger Band. Sudah pasti kalau candlestick momentum itu keluar, tetapi itu bukan setup untuk re-entry dulu. Biasanya dia akan memberi yang namanya re-entry setelah candlestick momentum. Itu adalah ciri-ciri harga akan berkelanjutan, atau contoh di depan ini adalah akan uptrend ya. Nah, di saat candlestick momentum ya, ini adalah momentum buy, maka candlestick itu sudah berlaku. Selepas itu akan terjadi yang namanya re-entry buy. Re-entry buy itu tepat di saat candlestick bertemu di garis MA5 dan 10 low. Contoh di sini ya, terbentuk yang namanya setup re-entry buy. Oke. Kemudian keluar lagi candlestick momentum, maka di sini terbentuk lagi setup re-entry buy ya, karena ada candle retest ke bawah itu nggak mampu. Oke.
Saya contohkan maksudnya adalah body candle itu udah close melewati yang namanya Bollinger Band. Itu yang dimaksud dengan candle close di luar Bollinger Band. Nah, candle yang close melewati top Bollinger Band ya adalah candle momentum buy, atau nama pendeknya itu candlestick momentum buy ya. Nah, CSM ini memberitahukan kekuatan untuk buat market harga itu akan naik yang telah bermula ya. Maknanya itu akan berlaku yang lebih jauh lagi uptrend untuk kedepannya. Nah, seperti itu. Nah, tetapi lebih baik kita mencari candlestick momentum itu ya di saat Bollinger Band itu tidak mendatar tetapi mengembang, dalam artian market sudah mulai bergerak. Oke, kita lihat contoh yang lebih spesifik lagi ya. Contoh untuk misalkan di re-entry sell-nya ya. Nah, contoh di sini adalah candlestick momentum. Oke. Kemudian setelah momentum itu pasti ada yang namanya re-entry. Nah, sebelum re-entry ada candle pertama itu retest ke atas. Contoh di sini yang kecil, dia nggak mampu melewati yang namanya MA5 dan 10 high. Maka candlestick berikutnya itu adalah kita untuk re-entry sell. Di situ diberi re-entry sell, teman-teman ya. Karena dia tidak mampu melewati yang namanya MA5 dan 10 high apalagi mid BB. Oke. Nah, contoh di harga di depan ini ya. Saya kasih gambaran dulu ya. Jadi CSM ini bertambah kuat bila berlaku di Bollinger Band mengembang. Ya, pada gambar pertama di sini terbentuk yang namanya CSM sell, kemudian membentuk yang namanya re-entry sell. Kemudian misalkan di gambar kedua itu candlestick momentum menjadi lemah bila berlaku di Bollinger Band mendatar. Ya, contoh seperti di sini ya. Dia juga keluar candlestick momentum tetapi dia nggak melanjutkan perjalanan. Kenapa? Anda perhatikan lagi di Bollinger Band-nya. Ya kan? Karena kenapa? Bollinger Band-nya itu nggak mengembang tetapi mendatar. Nah, jadi seperti dalam kedua gambar tersebut ya, body candle telah close melewati yang namanya low BB. Itulah yang dimaksudkan dengan candle close di luar Bollinger Band. Nah, candle yang close melewati low BB adalah candle momentum sell atau nama pendeknya adalah candlestick momentum sell. Nah, CSM sell memberitahu bahwa kekuatan untuk buat kejatuhan itu sudah memulai ya. Maknanya akan berlakulah kejatuhan yang lebih jauh selepas ini. Tapi pada gambar kanan candlestick momentum sell itu nggak melanjutkan. Kenapa? Karena Bollinger Band-nya itu mendatar ya. Nah, karena jawaban bentuk Bollinger Band memainkan peranan penting dalam menentukan kekuatan momentum. Misalkan di CSM sell, low BB sebaiknya harus condong ke bawah. Kalau ini contohnya untuk yang downtrend, begitu juga sebaliknya kalau uptrend. Nah, barulah kekuatan itu untuk meneruskan kejatuhan akan bertambah kuat, teman-teman, ya. Nah, yang kedua yaitu bila ada momentum pasti akan ada re-entry, ya. Jadi maksudnya bila ada candlestick momentum akan ada re-entry selepas itu ya. Jadi candlestick momentum itu adalah signal untuk Anda untuk bersedia ke depannya itu untuk menunggu setup re-entry. Nah, bila udah ada setup re-entry barulah kita boleh masuk untuk entry ya. Selagi kalau saya lihat low BB-nya masih condong ke bawah atau top BB-nya itu condong naik ke atas, itulah mengapa saya akan ikut dengan setup yang akan downtrend ataupun uptrend. Oke. Nah, poin untuk entry adalah di candle kedua ya. Setelah candle pertama memvalidkan ciri-ciri yang namanya re-entry. Oke, yang pertama itu momentum, dia sudah mulai valid. Kemudian candle kedua di saat candlestick itu swing sedikit ke atas, disitulah re-entry-nya ya. Apa maksud candle pertama dan candle kedua ya kan? Jadi
candle ini itu berlaku di setup re-entry. Oke. Nah, contohnya itu candlestick momentum. Oke. Kemudian dia swing ke atas, ada candle pertama retest, ya kan? Dia nggak mampu melewati MA5 dan 10 high, ya kan? Kemudian terbentuk yang namanya re-entry sell. Jadi kalau sudah ada candlestick yang tidak mampu misalkan memotong garis MA5 dan 10 high, itu Anda entry aja langsung. Karena kenapa? Itu sudah valid yang namanya untuk entry sell. Berarti dia ke depan berlaku kejatuhan yang lebih dalam, ya kan? Di sini adalah re-entry sell ya di area ini, kemudian terbentuk lagi candlestick momentum. Di sini kan kita sudah re-entry sell pertama, ya kan? Kemudian harga juga turun langsung ke bawah. Nah, di sini juga terbentuk yang namanya candlestick momentum. Ternyata harganya masih momentum kuat untuk turun ke bawah. Kemudian dia swing lagi ke atas ya. Ada candle retest. Lagi-lagi candle retest dan dia tidak mampu melewati yang namanya garis MA5 dan 10 high. Begitu candle kedua, kita di situ re-entry sell saja ya. Maka harga berlaku turun langsung tajam ke bawah ya. Jadi Bollinger Band-nya itu tidak mendatar tetapi condong ke bawah. Oke. Nah, di sini adalah berlakunya re-entry sell sampai bahkan turun ke harga kurang lebih di 74.609, teman-teman ya. Nah, kalau ada candlestick momentum, ini contoh di depan ya, ini adalah Bollinger Band-nya mendatar, tidak mengembang, ke atas enggak, ke bawah enggak. Di sini ada terbentuk yang namanya candlestick momentum, teman-teman. Ya kan? Tetapi harga enggak bergerak ke atas. Anda boleh lihat di sini, candlestick-nya melepasi top Bollinger Band, ya kan? Tetapi dia tidak memberi re-entry buy. Karena kenapa? Kunci poin utamanya adalah di top BB atau di low BB ya. Kita lihat lagi teman-teman di sini ya. Anda boleh lihat di sini ya. Dari harga 80.784 ya kan, sampai harga 83.500. Oke. Di sini adalah terbentuk yang namanya candlestick momentum buy, di mana candlesticknya itu keluar dari top BB. Ini adalah untuk buy, teman-teman ya. Contoh di sini candlestick momentum melepasi top BB, kemudian ada candle retest tidak mampu melewati MA5 dan 10 low, maka harga bergerak uptrend. Di situ adalah tepatnya untuk re-entry buy. Karena kenapa? Sebelumnya sudah ada candlestick momentum, ya kan? Maka setelah ada candlestick momentum sudah pasti ada yang namanya re-entry, setup re-entry, oke? Kemudian terbentuk lagi candlestick momentum buy yang kedua. Maka di saat ada candle retest yang pertama tidak mampu melewati MA5 dan 10 low, mesti ada candle retest yang nggak mampu, maka diberi re-entry buy lagi kedua. Maka setup di sini ya, re-entry buy-nya itu ada 2 atau 3 kali entry buy ya. Ini seperti membentuk badan cangkul, kepala cangkul, badan cangkul, kepala cangkul, ya kan? Sampai harga kurang lebih uptrendnya di 83.249. Kemudian akhirnya di sini membentuk CS arah kuku. Ya kan? Di situ kita sudah cut untuk ambil profit. Nah, makanya di sini terbentuk lagi yang namanya candlestick momentum untuk sell dan Bollinger Band-nya itu mengembang. Ya kan? Dan condong ke bawah. Oke? Nah, simple. Jadi saya ulangi ya buat teman-teman. Kita lihat contoh misalkan kenapa kita tuh harus melihat candlestick itu untuk CSM ya. Jangan di saat melihatnya di saat Bollinger Band itu mendatar. Itu nggak akan valid.
Tetapi lebih baik agar kita lebih selamat itu Bollinger Bandnya itu harus mengembang atau condong ke bawah atau ke atas. Itu namanya kelanjutan tren selanjutnya itu akan kuat, ya kan? Dia ibaratnya itu candlestick pertama udah jatuh ke bawah, maka ke depan jatuhnya itu akan lebih tajam lagi, atau mungkin ke atas sudah naik terbang gitu ya, sudah melewati yang namanya top BB atau low BB, maka kita tinggal tunggu aja setup re-entry, ya kan? Nah, kalau datar seperti ini juga ada contoh, ya kan? Ini juga mendatar, ada candlestick momentum, tetapi dia nggak melanjutkan entry buy. Kuncinya lagi, sekali lagi saya ulangi, Bollinger Bandnya itu harus mengembang, oke, harus terbuka melebar, kemudian arahnya itu condong kemana, apakah uptrend, apakah downtrend, dan candlestick itu mesti berada semuanya itu di bawah mid BB atau sebaliknya di atas mid BB kalau seandainya harganya uptrend ataupun downtrend, teman-teman ya. Jadi ini adalah basic ya untuk candlestick momentum ya. Jadi saya ulangi, body candlestick itu udah close kemudian melepasi Bollinger Band. Itu yang dimaksud dengan candle close di luar Bollinger Band ya. Dalam artian candle yang close itu melepasi atau melewati Bollinger Band, apakah top BB atau low BB. Itu artinya adalah candle momentum sell atau nama pendeknya CSM sell. Nah, jadi kalau misalkan seperti yang saya katakan tadi ya, di saat sudah terbentuk CSM itu namanya aba-aba informasi dari indikator BBMA untuk memberi kita itu maknanya adalah akan berlaku harga itu akan kuat ke depan atau mungkin jatuh ke bawah atau naik ke atas ya. Karena bentuk Bollinger Band memainkan peranan yang penting dalam menentukan kekuatan momentum. Oke. Sebaiknya Anda itu trading mengikuti yang namanya full setup PBMA ya. Mulai dari ekstrim, kemudian TP wajib, kemudian MHV, CS arah kuku, oke, kemudian candlestick momentum atau mungkin terbentuk langsung re-entry. Dan video sebelumnya itu sudah pernah saya jelaskan ya kan. Nah, jadi jangan Anda pun melawan tren ya, kecuali Anda mungkin menggunakan teknik scalping ya kan, semacam metode teknik averaging, macam-macam lah, teknik hedging, itu juga sudah pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Jangan Anda entry yang melawan arah karena itu akan lebih berisiko ya. So, jadi follow the trend because trend is your friend ya. Jadi ikuti tren terus karena tren itu adalah kawan terbaik Anda ya. Baik, rekan-rekan trader Asia, mudah-mudahan di video kali ini bisa mencerahkan ya, bisa memberi informasi kepada Anda. Jadi bisa Anda praktek, bisa Anda lihat di depan chart masing-masing, di depan komputer Anda atau di handphone Anda. Kalau masih kurang jelas, Anda boleh ulang video ini atau Anda boleh bergabung di grupnya Telegram Trader Asia ya. Tinggal Anda cari aja trader_Asia ya. Dan yang terakhir, bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel Trader Asia yang belum subscribe, silakan subscribe ya, klik loncengnya. Dan silakan like video ini, silakan share kepada teman-teman Anda semuanya. Siapa tahu teman-teman Anda itu membutuhkan informasi yang bermanfaat seperti ini ya. Kemudian silakan komen, tentunya dengan komentar-komentar yang positif. Dengan senang hati saya ingin membacanya. Salam sukses, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.